Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dalam pertemuan kali ini, yaitu mata kuliah komunikasi antar budaya. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang komunikasi nonverbal, pesan dari tindakan, tempat, waktu, dan sikap diam. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada Alda Hapsari, Ahmad Fauzi, Valen Sausan, dan Renita Putri Ardia. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pentingnya komunikasi nonverbal yang akan dibawakan oleh teman saya sendiri yang bernama Alda Hapsari. Kepadanya dipersilakan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Melalui sejumlah contoh, Burnland menjelaskan mengapa komunikasi nonverbal merupakan elemen penting dari perilaku manusia. Walaupun komunikasi nonverbal sifatnya omnipresent atau ada di mana-mana dan merupakan resep penting dalam interaksi manusia, kami juga menyatakan ada sejumlah penggunaan dari tindakan nonverbal yang penting untuk disebutkan. Inilah kenapa komunikasi nonverbal sangat penting, karena beberapa hubungan antar budaya harus melibatkan informasi melalui komunikasi nonverbal. Yang pertama, karena dapat mengartikan keadaan internal. Komunikasi nonverbal penting karena manusia menggunakannya untuk menyatakan sikap, perasaan, dan emosi. Jadi secara sengaja atau tidak, secara sadar atau tidak, manusia membuat penilaian dan keputusan penting mengenai keadaan seseorang yang dinyatakan tanpa kata-kata. Misalnya, suara seseorang yang terdengar gemetar atau tangannya yang terlihat gemetar, maka kita tahu bahwa seseorang itu dalam keadaan khawatir. Dan yang kedua, menciptakan kesan. Komunikasi nonverbal penting dalam interaksi manusia karena hal tersebut dapat menciptakan kesan. Misalnya dalam menilai seseorang berdasarkan warna kulit, usia, gender, ekspresi wajah, cara berpakaian, aksen, dan bahkan berjabat tangan. Kadang seseorang juga mendekati orang lain karena mereka begitu menarik dan menjauhi orang lain karena keputusan yang mereka buat menyangkut penampilan mereka. Yang ketiga, mengatur interaksi. Tindakan nonverbal yang disengaja maupun tidak akan memberikan lawan bicara petunjuk mengenai percakapan yang dilakukan. Misalnya seperti tindakan bersandar, menunjuk dengan jari, istirahat, bahkan memalingkan wajah yang berarti mengarahkan pembicaraan. Tindakan tersebut dan tindakan lainnya menandakan kapan memulai pembicaraan, giliran siapa yang bukan. Misalnya seperti tindakan bersandar, menunjuk dengan jari, istirahat, bahkan memalingkan wajah yang berarti mengarahkan pembicaraan. Tindakan tersebut dan tindakan lainnya menandakan kapan memulai pembicaraan, giliran siapa yang berbicara, dan bagaimana mendapat kesempatan berbicara, bagaimana memberikan sinyal kepada orang lain untuk berbicara terus, dan bagaimana mengakhiri pembicaraan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi nonverbal. Bemer dan Warner menuliskan komunikasi nonverbal dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk latar belakang budaya, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, usia, gender, kecenderungan pribadi, dan idiosinkrasi. Singkatnya, tidak semua orang dalam budaya tertentu melakukan tindakan nonverbal yang sama. Jadi, interpretasi dari komunikasi nonverbal harus dievaluasi secara hati-hati. Perkenalkan, nama saya Valen Sausan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan budaya nonverbal. Poin penting dalam pernyataan Rosenblatt adalah budaya yang mengajarkan Anda tindakan nonverbal, apa yang ditunjukkan seperti menangis dan tertawa, arti dari tindakan tersebut seperti kesedihan dan kebahagiaan, lalu latar belakang kontekstual dari tindakan tersebut, seperti pemakaman atau pernikahan. Lalu tesisnya itu komunikasi nonverbal memainkan peranan penting dalam interaksi komunikasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda.
Jadi dengan memahami perbedaan budaya dalam perilaku nonverbal, kita tidak hanya memahami pesan yang dihasilkan selama interaksi, tetapi mengumpulkan petunjuk mengenai tindakan dan nilai yang mendasarinya. Selanjutnya ada klasifikasi komunikasi nonverbal. Perilaku tubuh terbagi jadi 6. Yang pertama itu pengaruh penampilan, mulai dari hairspray sampai rambut palsu, mulai dari mengurangi makan sampai kebugaran 24 jam, dan mulai dari bulu mata palsu sampai lensa kontak mata. Itu merupakan contoh dari giginya kemauan seseorang untuk mempengaruhi pesan yang ingin dikirimkan melalui tubuh kita. Contoh dalam komunikasi budaya penampilan itu misalnya itu kayak suku Amerika di bagian Ethiopia, perempuan pakai tato wajah sebagai tanda kecantikan. Dan kalau di India itu perempuan yang pakai bintik merah di dahi tandanya sudah menikah. Yang kedua itu menilai keindahan. Komponen penting dalam keindahan itu persepsi mengenai hal yang menarik dan cantik. Di Amerika, Korea, pandangan mengenai fisik keindahan itu adalah yang kurus dan langsing. Tetapi kalau di Afrika, badan gemuk berisi dinilai tanda kecantikan, kesehatan, dan kemakmuran. Malah kalau badan kurus itu dianggap sebagai bukti ketidakbahagiaan, penyakit, atau dianggap dianiaya suami. Terus penilaian mengenai keindahan di antara budaya merupakan persepsi yang dapat menimbulkan etnosentrisme. Tetapi apa yang dianggap indah oleh suatu budaya mungkin tidak indah bagi budaya orang lain, karena kebiasaan yang dianut itu berbeda. Maka dari itu, di sini diperlukannya toleransi dalam komunikasi budaya sangat penting. Terus yang ketiga itu pesan dan warna kulit. Di sini warna kulit itu menimbulkan pandangan mengenai perbedaan. Warna kulit juga yang ditertulis itu merupakan dasar untuk menentukan keadaan ekonomi dan psikologi seseorang yang berhubungan dengan hak-hak istimewa yang diberikan pada anggota dari budaya dominan. Terus yang keempat, pesan dari pakaian. Berfungsi sebagai pelindung juga sebagai bentuk komunikasi. Dinyatakan oleh Adler dan Rothman bahwa pakaian dapat digunakan untuk menampilkan status ekonomi, pendidikan, status sosial, standar moral, kemampuan atletik, ketertarikan, sistem kepercayaan seperti politik, filosofi agama, dan tingkat kepuasan. Yang kelima itu ada gerakan tubuh menurut Morel, Spitzberg, dan Birch. Adalah bagaimana manusia berdiri, duduk, dan berjalan memiliki pesan nonverbal yang sangat kuat. Bermaksud mengirim pesan atau tidak. Setiap gerakan secara potensial itu menyatakan sesuatu mengenai diri sendiri atau orang lain. Yang terakhir itu ada postur. Di tingkat budaya, postur memberikan pemahaman tentang sistem nilai dan struktur dalam suatu budaya. Misalnya itu di Jepang atau budaya Asia lain, membungkuk itu lebih dari sekedar sapaan, bahwa menyatakan kepedulian budaya mengenai status dan tingkatan. Kalau di Jepang itu bungkukan menandakan suatu rasa hormat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi wajah dan juga kontak mata tatapan. Nah, ekspresi wajah dan budaya yaitu satu pandangan menyatakan bahwa secara anatomi, ekspresi wajah yang sama mungkin terjadi pada semua orang. Namun, arti yang dimaksudkan berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. Di antara para ahli, pentingnya ekspresi wajah merupakan hal yang dibuat mulai dari saat ketika bayi lahir, mereka memulai proses atau yang berada dalam tahap tidak sadar. Dari membaca ekspresi wajah yang melihatnya. Calero menyatakan hal ini ketika ia menulis bayi mulai membedakan ekspresi dan melihat perubahan dari ekspresi wajah orang tuanya. Ferraro lebih lanjut menekankan pentingnya ekspresi wajah dengan menyatakan bahwa wajah merupakan pusat dari proses komunikasi, sehingga manusia kadang berbicara wajah ke wajah, di barat dan kehilangan muka di tempat seperti di Jepang. Di luar ekspresi wajah yang alamiah secara biologis, dan ada ekspektasi dan norma budaya yang jelas menyatakan kapan, di mana, bagaimana, dan kepada siapa ekspresi wajah dinyatakan. Hal ini berarti bahwa budaya yang berbeda menetapkan peraturannya sendiri mengenai ekspresi wajah yang pantas. Demikian juga dengan aspek-aspek perilaku yang mengikutinya. Beberapa contoh yang spesifik akan menggambarkan peranan budaya dalam memproduksi dan menginterpretasi ekspresi wajah.
Dan selanjutnya ada kontak mata dan tatapan. Kontak mata dan budaya dominan. Mata menyatakan emosi, memonitor umpan balik, menandakan ketertarikan, mempengaruhi perubahan sikap, menjelaskan kekuatan serta status suatu hubungan dan berperan dalam memberikan kesan. Alasan lain dari pentingnya mata dalam proses komunikasi adalah bahwa pesan yang Anda kirimkan dengan mata Anda tak terbatas jumlahnya. Kita telah mendengar beberapa kata berikut untuk menjelaskan mata orang. Langsung, sensual, tajam, ekspresif, intelijen, menembus sanubari, sedih, gembira, duniawi, keras, terpercaya, dan juga curiga. Nah, di Amerika sendiri sangat penting mata sebagai alat komunikasi, sehingga kurang kontak mata antara pasien dan penyedia jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu komplain yang paling sering diutarakan terhadap dokter. Nah, selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan merupakan perasaan yang paling tua, primitif, dan mendarah daging. Sentuhan merupakan perasaan serta yang kita alami ketika masih dalam kandungan dan yang terakhir kita hilangkan sebelum kematian. Dalam budaya dominan di Amerika Serikat, ada 5 kategori dasar perilaku menyentuh. Yang pertama adalah sentuhan profesional dilakukan oleh orang-orang seperti dokter, perawat, dan juga penata rambut. Yang kedua ada sentuhan kesopanan sosial, biasanya disosialisasikan dengan cara menyapa dan menyatakan apresiasi. Yang ketiga ada sentuhan persahabatan, menunjukkan perhatian di antara anggota keluarga dan juga teman dekat. Yang keempat adalah sentuhan keintiman atau kasih sayang ditunjukkan kepada tipe sentuhan, belayan, pelukan, rangkulan, ciuman, dan sebagainya yang biasanya terjadi dalam hubungan romantis. Dan yang kelima, akhirnya, sentuhan seksual merupakan sentuhan yang paling intim dilakukan untuk membangkitkan gairah seks. Dan yang terakhir adalah para bahasa. Yang pertama adalah kualitas vokal. Hal yang luar biasa di mana banyak kesimpulan mengenai isi dan karakter dapat dibuat hanya dari bunyi paralinguistik yang dihasilkan seseorang. Yang kedua adalah karakteristik vokal. Vokalisasi yang menunjukkan arti yang dipelajari anggota suatu budaya. Dan yang terakhir ada pembeda vokal, yaitu suara-suara yang dapat didengar namun tidak dalam bentuk kata-kata. Yang selanjutnya adalah ruang dan jarak. Ruang dan jarak Anda dengan teman Anda ketika berinteraksi merupakan bagian dari pengalaman komunikasi. Studi mengenai sistem pesan ini disebut dengan proxemic, berhubungan dengan hal-hal seperti yang pertama, ruang gerak pribadi, tempat, duduk, dan pengaturan perabotan. Ketiga hal ini memiliki pengaruh komunikasi antar budaya. Baik, yang pertama ruang gerak pribadi. Pentingnya ruang gerak pribadi sebagai bentuk komunikasi dengan jelas dinyatakan oleh hal dan hal dalam paragraf berikut. Setiap orang memiliki gelembung jarak yang tidak terlihat di sekelilingnya yang membesar dan berkontraksi tergantung dari jenis hubungan yang dimiliki dengan orang di sekitarnya, keadaan emosinya, latar belakang budayanya, dan aktivitas yang sedang dikerjakan. Seseorang diizinkan untuk menembus daerah teritorial tersebut, namun untuk waktu yang terbatas. Ruang gerak pribadi adalah sebagian alam semesta yang Anda tempati dan dimiliki. Ruang gerak pribadi adalah sebagian alam semesta yang Anda tempati dan miliki. Sebagai pemilik daerah tersebut, Anda biasanya memutuskan siapa yang dapat masuk dan siapa yang tidak. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu. Di sini, waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu informal. Yang kedua, waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan yang ketiga, monochronic time dan polychronic time. Yang pertama, waktu informal itu terbagi menjadi ketepatan waktu dan kecepatan. Yang kedua, masa lalu itu adalah apa yang telah terjadi sebelumnya sebagai dasar pemikiran mereka terhadap manusia dan suatu kejadian.
Yang selanjutnya masa kini. Orang yang berorientasi masa kini memandang masa depan sebagai hal yang ambigu, tak terduga, dan di luar kekuasaan manusia. Dan yang selanjutnya masa depan. Dalam budaya yang berorientasi pada masa depan, apa yang akan datanglah yang akan ditekankan. Yang ketiga adalah monochronic time dan polychronic time. Apa sih monochronic time itu? Monochronic time menjelaskan waktu sebagai hal yang linear dan terbagi. Sedangkan polychronic time itu mempertahankan hubungan yang harmonis merupakan agenda yang penting, sehingga waktu digunakan lebih fleksibel supaya hubungan kita dengan orang lain itu menjadi baik. Terakhir itu ada sikap diam. Sikap diam juga memberikan pesan yang kuat. Lamanya sikap diam mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam sebuah interaksi yang sedang terjadi di mana masing-masing memiliki waktu untuk berpikir, memeriksa, atau menahan perasaan, atau membuka pemikiran yang lain. Sikap diam juga membantu menyediakan umpan balik, menginformasikan baik penerima maupun pengirim mengenai kejelasan ide atau pentingnya hal tersebut dalam sebuah interaksi interpersonal secara keseluruhan. Karl Reo juga menyatakan bagi orang Amerika sikap diam itu menjadi pengalaman yang sangat menakutkan, di mana mereka membilang hal tersebut itu sangat memalukan atau mempermalukan diri sendiri atau membuat mereka terlihat bodoh ketika tetap diam. Tetapi bagi pandangan orang Timur, saat kesunyian itu mereka nyaman tanpa hadirnya keributan atau pembicaraan. Kalau di tradisi Timur ada yang namanya kata-kata dapat mencemari pengalaman dan kedamaian serta kebijaksanaan diri yang diperoleh hanya melalui kesunyian.